batang yang terbaik. Pilih batang yang bonggolnya besar. Nah, ini kayaknya cukup baik. Oke, kita pilih yang ini. Oke, kita pilih yang ini ya. Kita buang dulu media tanamnya. Gini cara buang media tanamnya supaya akarnya tidak rusak. Pijit dari bagian samping kanan kiri. Nah, tuh akhirnya gampang kan bukanya. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, nah ini adalah hasilnya, lumayan besar. Ini jenis obesum, lumayan besar. Bonggolnya diameternya kira-kira mungkin 2 cm 2 cm diameternya. Oke, kita lakukan langsung ke tujuan utama kita, pembuatan program akar. Oke, tunggu. Oke, ini adalah yang tadi, bonggol adenium yang tadi. Alatnya untuk yang harus dipersiapkan adalah pisau yang tajam. Oke, tipsnya untuk melakukan program akar pada adenium adalah cari bonggol yang besar, terus lakukan pada waktu masa subur. Masa subur itu ketika daunnya masih berwarna hijau dan sehat. Oke, lanjut. Nah, ini batangnya atau bonggolnya sebelah sini. Cari bagian bonggol yang paling besar, diameternya yang paling besar. Contoh kalau seperti di sini adalah diameternya yang paling kecil di sini. Terlalu atas juga jangan, terlalu bawah juga jangan. Pilih bonggol yang berdiameter paling besar. Misalkan sini perkiraan saya yang paling besar. Kita potong secara mendatar seperti ini potongannya. Nah, seperti ini kita potong secara mendatar. Nah, seperti ini. Kita buang akar yang ini. Oke, nah seperti ini hasilnya tuh, putih, mulus, bersih. Bagian atas juga kita potong segini aja, sisakan beberapa daun kita potong di tengah di sini. Nah, kemudian daunnya kita potong, daunnya juga kita potong. Oke, daunnya dipotong seperti ini. Nah, setelah bonggol terpotong seperti ini, bagian samping ini, samping kulit yang bagian samping kita iris pakai pisau. Kita iris seperti ini mengirisnya. Nah, seperti ini. Pengirisan bagian samping ini tujuannya apa? Jadi bonggol adenium ini nantinya kalau tidak dipotong seperti ini bagian sampingnya, akan cenderung nantinya, dan bukan cenderung ya, pasti nantinya bagian sini akan kisut atau mengkerut. Bagian sebelah sini nantinya akan kisut dan mengkerut. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kita iris bagian samping. Selain dari hal itu, tujuannya nanti supaya akar-akarnya itu munculnya dari sebelah samping ini. Begitu kawan-kawan. Oke, setelah seperti ini, jangan lupa kita taburi dengan perangsang akar. Terserah Anda mau beli di mana perangsang akarnya. Mau tidak pakai perangsang akar juga boleh ya. Seperti ini kita taburkan langsung sini. Kebanyakan Bu. Nah, ini masalahnya jadi akan sampai setelah seperti ini kita tunggu 1 hari 1 malam, minimal 2 jam
ada yang sampai 1 bulan, terserah. Kita tunggu 1 hari 1 malam. Kita gantung di udara terbuka pakai tali rapia ini. Kita ikat dulu. Nah, seperti ini. Kita gantung di udara terbuka, kawan. Jadi jangan di udara panas, di udara yang terbuka, artinya di suhu ruangan lah. Nah, kita ikat. Oke, kita ikat. Oke, ini adalah contoh penampakan ya setelah 1 hari 1 malam digantung. Lihat, ininya cekung, tengahnya, bagian sampingnya mengkerut. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Buang dulu ininya, talinya buang. Yuk, nah seperti ini. Siapkan styrofoam yang telah diukur bulatannya seperti ini. Kita iris. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Tidak perlu bulat. Ukurannya styrofoam ini harus lebih besar daripada diameter batang ini. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat diameter styrofoam lebih besar daripada diameter batang. Oke, lanjut ke tahapan berikutnya. Sediakan pot berisi batu. Kita isi dengan media tanam. Ini media tanamnya. Goyang-goyang, jangan ditekan, hanya digoyang-goyang saja. Digoyang-goyang seperti ini. Simpan styrofoam tepat di tengah. Kemudian simpan bibit tepat di atas styrofoam seperti ini. Kemudian kita uruk dengan media tanam lagi. Nah, seperti ini. Kalau pengurukannya ini tidak perlu digoyang-goyang, begini aja. Nah, seperti ini teman. Nah, setelah seperti ini, kita simpan media tanam ini di tempat teduh. Jangan dulu terkena hujan, apalagi sinar matahari yang berlebih. Cukup di tempat teduh, misal di bawah pohon, dan usahakan jangan sampai kena air hujan selama 1-2 minggu. Oke, nanti kalau setelah tumbuh tunas boleh ditempatkan langsung di tempat panas. Oke, lanjut. Nah, setelah beberapa bulan kemudian tumbuh tunas seperti ini. Asalnya tunasnya udah lebih panjang sih di atas sini, tapi karena hanya muncul 1 tunas, saya pangkas di sini dan akhirnya mengeluarkan 3 tunas seperti ini. Nah, dengan teknik seset. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah hasil program akar itu berhasil sempurna ataupun tidak. Nah, untuk membuktikan ataupun untuk mengecekkan hasil apakah ini berhasil atau tidak, kita cukup mengangkat batangnya saja seperti ini. Nah, kalau bonggol, maaf, kalau media tanam sudah ikut terangkat, berarti proses program akar insya Allah berhasil. Cukup begini saja. Tapi kalau misalkan diangkat tanamannya ataupun ada diomnya ataupun batangnya ini kita angkat terus kemudian lepas media tanamnya, itu berarti gagal. Oke, yuk
lanjut kita akan coba buka hasilnya seperti apa. Kita geprek pinggirnya seperti ini, kanan kiri ratakan. Nah, kita lihat apakah berhasil atau tidak program akarnya kawan. Nah, setelah gembur seperti ini tuh, tinggal kita angkat. Nah, tinggal kita angkat ininya pelan-pelan seperti ini. Nah, kita tepuk-tepuk seperti ini hasilnya. Wis, nah, obesum ya, ini jenisnya obesum. Tuh, dapat dilihat akarnya sangat memuaskan, ataupun sangat banyak sekali tuh. Styrofoamnya masih ada, tidak terlepas ataupun tidak busuk. Singkirkan media tanamnya. Nah, seperti ini hasilnya tuh. Nah, hasilnya sempurna. Nah, seperti ini tuh hasilnya ya, sempurna. Jadi teknik yang kita praktekkan sebelumnya ternyata berhasil sempurna. Selanjutnya kita akan coba buka ininya, styrofoamnya. Oke, kita buka pelan-pelan. Kalau tidak pelan-pelan nanti putus, ada yang putus aknya. Nah, seperti ini tuh. Ini dapat dilihat akarnya dapat menembus styrofoam ini tuh. Cukup, dan kita buang. Kita lihat ininya. Nah, dalamnya, bagian dalam seperti ini tuh, lihat perangsang akarnya masih nempel, dan semua akarnya tumbuh dari samping. Nah, jika tidak dihalang pakai styrofoam ini, maka akar-akarnya juga akan muncul dari bagian dalam sini. Nah, jadi gunanya styrofoam ini untuk menumbuhkan akar dari samping, bukan dari bagian dalam. Nah, seperti itu. Oke, jadi ternyata teknik seperti ini berhasil. Kesimpulannya berhasil. Jadi kesimpulannya berhasil, tidak terjadi kendala sesuatu apapun. Nah, jika kalian menyukai video ini, kalian like, share, dan untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.